gua sih bisa dibilang nggak pernah Jok ya ikut gambling bola ya, jadi gua nggak tahu, situs-situsnya gitu kan. Tapi masalahnya gua nggak pernah ikut apa betting begituan ya, termasuk gua janganlah apa maksudnya ya ada juga sih yang ikut, cuma kebanyakan sih temen gue biasa gini Jok, cut loss di saham, cut loss juga di betting, kalah juga 2 kali gitu, jadi gue bilang gak usah ikut daripada kena 2 kali kalah di bola, kalah di itu gitu loh. Tapi marketnya apakah menurut lu benar ada cenderung sepi gitu karena money flow-nya pindah gitu? Ya, Apakah benar menurut lu gitu? sedikit impact ada lah ya, mungkin sebenarnya nggak, mungkin menurut gue Jok ya, simpelnya kayak gini, kenapa transaksi turun itu sebenarnya simpel. Kalau Piala Dunianya subuh, pertandingan jam 2.30, 2.45, selesai itu sampai jam 4.30, ya kan, belum kalau ternyata skornya 0-0. Nah paling ngeselin kayak gitu tuh Jok, udah begadang skornya 0-0, kalau gitu gue nggak usah nonton kan, kalau skor 0-0 gitu kan. Nah ternyata apa ya, kalau udah babak yang apa knockout ya kan, jadinya adu penalti selesai jam 5 mungkin gitu kan. Jam 5 lu tidur, lu bangun jam berapa Jok kira-kira? Bangun mungkin jam 10, jam 11. Nah kalau banyak orang nonton baru bangun jam 10, jam 11, otomatis value transaksi kan turun kan. Apalagi lu bangun jam 10 kayak udah ngeliat market udah gerak sana sini, yang mau ngantri beli pun kayak lu udah ketinggalan atau segala macem gitu kan. Jadi menurut gua mungkin lebih ke timing bangunnya kali Jok gitu. Make sense sih. Gimana kalau menurut lo Tere, justru kalau pas piala-piala dunia gitu ada nggak sih saham yang related gitu yang mungkin justru diuntungkan ya, selain tadi ya broadcasternya ya? Indomie jam 2 pagi makan jam gede kayak Indomie makan tuh. atau ini dia apa bir ya kan untuk menemani makan kacang. Ya, bisa juga. Betul. Spekulan banget ya. Oke. Gitu. Yang ngantor ditegur HRD, iya bener. Nobar bareng dong kita. Ya gitu Tere. Kalau SCMA nggak tahu, lu ada view tentang ininya nggak Tere? Apa teknikalnya maybe? Karena kayaknya agak krisis ya 270 something itu ya biasanya ya. Nanti balik lagi 240-an, 210-an gitu. Tapi kalau gue lihat Jok ya sebentar ya. Gue lihat jadwal Piala Dunia sih semua masih termasuk friendly lah. Jam 10, ada yang jam 5 sore, jam 11, ya ada sih. Nah, tapi nanti udah mulai masuk babak perempat final 16 besar, nah mulai tuh banyak jam 2 tuh. Jam 2 ya. Iya. Ini tadi Ko Jody nanya kalau secara teknikal ya, SCMA sebenarnya udah kita call nih pas dia dari level dekat 200 ke 210 ya di range itu. Jadi sekarang sebenarnya uptrend, cuma agak nanggung nih karena tadi Ko Jogi juga bilang udah dekat resist 270. Jadi mungkin bisa spek dekat area supportnya itu ada di 246. Jadi kalau dia koreksi ini menarik ya, masih menarik untuk SCMA. Dan soalnya dia kuncinya itu yang di video ya kan kok. Untuk yang video dia secara valuasi itu juga bahkan menarik banget nih dari SCMA. Sekarang kan valuasinya ada di marketnya ya, waktu itu sempat market 19T. Nah videonya sendiri waktu itu kalau nggak salah itu ada di 14T nih setelah di ya dia udah $1 billion ya. Iya. Itu sebenarnya menariknya dari sana juga, dari videonya gitu. Alright, tadi MTech ada yang tanya lagi ya, kalau support resist, gue sih pakemnya gitu ya, support itu 1.500-an, atasnya 1.800-an, 2.100, 2.400, bolak-balik, tinggal lu main di canvas box yang mana gitu kan, ranging di mana gitu. Kalau lu misalnya 1.800-an mendekati itu lu jual, kok masih tembus lagi ya lu jual lagi 21 kalau masih ada barang, kalau enggak ke bawah ya lu beli lagi buyback di 15, bolak-balik gitu dulu sih, since dia juga ya katalisnya kan kita yang tunggu-tunggu masuk ke MTech juga belum kejadian dan nggak tahu, mungkin hanya pupus harapan ya. Jual dulu baru nanti masuk, percaya deh, lu jual dulu ntar baru masuk.
Nah, tuh, ya Jadi, mendekati 1.800 sih kayaknya itu cukup resist menurut gua ya. nah hari ini kita juga call by MTech nih, karena pergerakannya dia ini kan lumayan rapi ya di uptrendnya. Jadi Hmm. itu sempat pas bentuk hammer dikit, nah kita udah nge-call di area 1650 sampai 1690 lah, itu area buy-nya. Karena dia masih so far masih rapi di uptrend gitu. Dan tadi juga Ya. sempat ternyata cash-nya MTech ini dia masih punya 8 triliun nih. Jadi juga Ya. lumayan untuk cash portionnya dia ya. Luasa nih. Bumi Nggak- tuh Jok, Bumi gimana tuh Jok? Ada yang nanya tuh Bumi. Bumi ya. Ya so far sebenarnya kan balik lagi ya kalau memang kita ngomongin batu baranya dulu deh, coal price-nya itu kan sempat turun lumayan kan, mungkin the last 1 week ini ya kayak baru rebound lagi tadi gitu kan. Jadi ya memang pergerakannya mungkin sekarang masih akan kayak bentuk ranging dulu sih, since dia 190 tuh mungkin agak resist ya, bawahnya 160, jadi mungkin masih mondar mandir di situ sih menurut gua rangingnya ya. Sampai nanti mungkin ada sentimen yang benar-benar positif. Dia kan sambil nunggu paling MSCI-nya kan, tapi orang udah ketahuan kan. Jadi apakah dimanfaatin untuk sell on news dulu gitu sampai clear akhir November, terus ya let's see Desember ada berita apa lagi gitu. Ya, menurut gua sih Bumi itu ya teman-teman, sebenarnya benar sih sentimennya so far udah agak habis. Tapi kalau ada yang perhatiin pengumuman di IDX kemarin, gitu, ada petinggi Bumi yang mundur kan, satu orang kan. Nah, sekarang waktunya nebak-nebak, berspekulasi. Apakah rumor yang sudah kita tunggu dari 2 bulan terakhir mengenai Mister ini akan mengirimkan wakilnya masuk menjadi manajemen, apakah mengisi kekosongan orang ini? Karena kemarin direktur di Bumi ada yang mundur kan, ya, jadi apakah ini kan mempersiapkan space untuk yang baru masuk? Nah, kalau itu kejadian, itu menurut gue sentimen baru Jok untuk si Bumi gitu. Nah, ya itu benar. Makanya cuma direkturnya banyak juga ya kalau gue lihat ya Bumi ya. Banyak. Ya, banyak. Ya, tapi ada yang mundur kan, namanya Soyu apa deh kayak gitu tuh. Nah, apakah itu memberi jalan untuk wakil si Mister ini gitu dia? Enak buat di tradingan lah ya kalau Bumi ya. Di tradingin aja lah kalau Bumi mah sekarang. Copet-copet tuh lumayan. Soalnya lagi belum ada katalis baru lagi ya. Betul. Dan juga kan call-nya turun ya. Gitu. Sebenarnya kan dia udah lumayan ya melawan tren call price loh. Bumi itu udah termasuk paling kuat dibanding kayak saham-saham yang lain kan gitu. Tapi yang menurut aku menarik ini Bumi ke depannya kan dia juga ada green plans untuk go green ya. Mereka ada juga kemarin kata IR-nya itu mereka kan juga ada pakai BCG lewat BCG, mereka ada planning untuk 10-year green plan-nya nih. Nah, itu yang belum bisa tahu untuk ke depannya. Iya, tapi balik lagi teman-teman ya, yang namanya saham yang satu ini nggak usah terlalu, maksudnya beli banyak mengharapkan 5-10 tahun lagi itu kayak gimana gitu kan, karena ini saham ya, jujur ngomong nih ya, even orang udah experience aja ngelihat dia 2-3 hari goyang-goyang gak jelas, dia tuh udah bisa panik juga Jok. Waduh ini kenapa nih atau apa nih, jadi boro-boro lihat 10 tahun lihat 1 bulan aja tuh belum tahu Jok nasibnya kayak gimana. Jadi at this point mungkin menurut gua tuh trading dulu sampai nanti kayaknya call-nya udah mulai strong, nah barulah view-nya boleh ganti jadi 2 bulan 3 bulan. Tapi gue selalu ini sih Jok, pokoknya kalau udah denger khusus barang ini, kalau udah cerita 5-10 tahun lagi ya entar dulu deh gitu, lihat pelan-pelan ya, day by day lah menurut gua. 3 bulan aja nggak ketebak terlalu ya, jangka panjang loh. 3 tahun. Nah, tadi ada yang sempat nanya nih, mungkin ini lumayan menarik juga untuk Digibank kayak BBYB ini kan ada soal rights issue-nya ya, soal rights issue-nya.
yang sebelumnya dia itu mau rights issue di 5T nih, tapi ternyata cuma di approve-nya itu 1,7 ya. Nah, itu Ya. kira-kira nggak sih sekarang dengan rights issue 1,7 nih? Tapi itu juga udah Ya. fulfill 3. Ya. Ya, sebenarnya environment-nya aja sih. Environment-nya kan lagi nggak pas ya, tag-nya lagi di bawah, otomatis nggak bisa raise di harga tinggi gitu ya kan. Bahkan ini kan kalau nggak salah turun di bawah reg isu pertama ya. Reg isu pertama kan 1.300 kalau nggak salah, sekarang reg isu BBB cuma 650 kan gitu ya. Ya tapi ya pemegang saham pengendali sih semua kan kelihatan kalau gue baca di prospektusnya pada confirm ya untuk ikut gitu ya. Menurut gue mungkin short term sentiment sih oke. Ya, tapi balik lagi ya, at the end of the day menurut gua akan ngikutin juga sih satu sektornya tuh kayak gimana Jok, Arto, BBHI ya Tere ya, Arto, BBHI dan teman-temannya tuh kayak gimana semua ya. Berbeda ya, short term tapi harusnya oke lah, karena kan akhirnya kan rank isu punya overhangnya kan selesai nih gitu kan, meskipun agak rank isunya ya di bawah 650 gitu. Oke, jadi untuk short term-nya masih menarik ya, karena emang kemarin hitung harga teoritisnya itu ada di 857 tuh. Oke, kalau nah sebelum kita tutup ada closing statement nggak nih? Kayak kira-kira apa nih yang bisa kita manfaatin momentumnya sekarang gitu yang menarik dari pembicaraan? Iya, mungkin paling ini kan udah mendekati akhir November sama Desember ya. Ini udah waktunya window dressing lah, harusnya in general gitu kan. Nah tapi balik lagi, kalau orang tahu Desember tuh selalu hijau selama 20 tahun terakhir nih, tapi itu hanya applied di blue chip nih teman-teman gitu. Jadi kalau mau main aman, harusnya dari sekarang sampai akhir tahun harusnya blue chip terutama big banks harusnya oke ya gitu. Tech juga harusnya dapat angin lumayan, apalagi kalau sampai bulan depan angka inflasi US-nya tuh disappointed lagi Jok atau Tere gitu ya, di bawah ekspektasi lagi. Menurut gua itu akhir tahun pestanya bisa lumayan di track. Kenapa? Karena bisa jadi abis 50 basis Desember, Fed-nya completely stop, nggak bakal naikin lagi 25 basis di Januari 2023. Ya, kalau nggak mau pusing tadi misalnya ya menyambung Billy ya untuk menyambut window dressing itu ya pilihan banknya BRI salah satunya karena memang dia masih agak laggard kan dari pertumbuhan UMKM-nya juga bagus. Nanti teman-teman bisa baca tuh di full research report-nya ya ada diterima ya, bisa download tuh sektor perbankan. Kenapa BRI jadi satu pilihan yang menarik gitu ya? Iya, itu di IDES juga ada rangkumannya tuh. Kalau teman-teman nggak mau baca report yang panjang, itu ada rangkumannya juga. Oke, menarik nih. Jadi kita bisa manfaatin sentimen gimana kedepannya Bank Sentral bakal lebih dovish, saham-saham tech ya yang mungkin bisa dapat panggungnya. Betul. Ini aja kan barusan nih malam ini kan PPI-nya US keluar tuh. Kan kalau CPI ini PPI. PPI-nya cuma 8% versus estimate 8,3%. Jadi memang angka inflation-nya pressure-nya mulai turun, nih langsung futures naik 1-2% nih. Gitu. So, ya hopefully lah benar-benar tahun ini kita dapat Santa Claus rally atau window dressing, teman-teman. Yap, dan PPI ini biasanya itu dia bergerak duluan daripada CPI nih, karena produsen dulu kan baru ke konsumen ya. Jadi wah menarik nih, good news ya. Oke, mungkin sekian untuk malam ini teman-teman. Thank you yang sudah join. Semoga bisa dapat insight yang meaningful ya hari ini. Ko Jogi, Ko Billy juga thank you semuanya. Thank you teman-teman semua.